Selamat pagi, salam. Perkenalkan, saya Veronica Sima, SAG, Guru Pak dan Budi Pekerti di SD Negeri Bambor, Desa Batu Bangka, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan Pertama LPTK di Santo Yakobus, Maroke. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri Bambor, Desa Batu Bangka, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat. Praktik pembelajaran ini pada kelas 4 dengan materi pokok Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, yang pertama Ibu mengecek dulu kehadiran kamu. Felicitas Delasari. Hadir, Bu. Grecia Madu. Hadir, Bu. Tiffany Pan. Hadir, Bu. Sucibati Hibur. Hadir, Bu. Odilia Febri. Hadir, Bu. Fitriani Riani. Angelina. Hadir, Bu. Skolastika Nemun. Hadir, Bu. Dasma. Satu orang yang tidak hadir, berarti yang hadir 14 orang. Baik, kita berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu. Baca kitab suci, doa tiap 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tuh. Tepuk diam. 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 Mari kita awali pelajaran kita dengan doa. Saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas bimbingan dan penyertaan-Mu sehingga Engkau boleh mempertemukan kami di tempat ini dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kami mengikuti tes agama dengan tema Yesus mewartakan kerajaan Allah. Berkatilah dan bimbingilah kami agar bisa mengikuti pembelajaran agama sesuai dengan kehendak-Mu, dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan terima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Masih ingat pelajaran kita kali lalu? Masih, Bu. Yaitu tentang Yesus penyelamat. Yesus menjadikan seorang penyelamat. Nah, apakah kamu pernah buat janji? Pernah. Bagaimana perasaanmu
kalau janji itu ditepati? Merasa Ya, merasa dihormati, dihargai. Baik, kalau begitu, apa itu janji? Yang tahu angkat tangan. Apa itu janji? Eko. suatu yang harus ditepati. Iya. Janji adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang harus ditepati dan dijalankan. Itulah janji, ya. Janji yang harus ditepati dan dilaksanakan. Materi yang kita bawakan hari ini yaitu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ulang sama-sama. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ya, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Adapun tujuan pelajaran yang hendak kita capai hari ini yaitu tentang yang pertama, menyatakan iman kepada Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yang kedua, membuktikan kepedulian terhadap sesama sebagai wujud nyata ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Yang ketiga, menyimpulkan pengertian perumpamaan yang digunakan Yesus dalam mewartakan kerajaan. Yang keempat, menganalisis alasan Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Yang kelima, menguraikan makna perumpamaan Yesus dalam mewartakan kerajaan. Berikut, mengaitkan makna perumpamaan Yesus dalam hidup harian. Dan yang berikut, mendesain pesan perumpamaan makna gandum dan ilalang. Jadi itulah tujuan pelajaran yang harus kita capai pada pelajaran ini. Nah, sekarang kamu buka buku pelajaran dan amati di sana. Sudah buka buku pelajaran? Ya, begitu saya minta satu orang di antara kamu untuk membaca tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Silakan. Yang lain dengar baik-baik, ya. Apa arti dan maknanya? Sebentar ibu akan bertanya. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Di dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan beraneka macam cerita atau dongeng yang dikenal sebagai perumpamaan. Perumpamaan yang digunakan Yesus ditunjukkan agar para pendengar dapat dengan mudah memahami makna kerajaan Allah yang hendak disampaikannya. Murid-murid dapat. Atas dasar alasan itulah Yesus menggunakan perumpamaan sebagai cara untuk menyampaikan ajaran mengenai kerajaan Allah. Ya, sudah dengar itu? Sudah. Kalau begitu, kalau kamu sudah dengar dan sudah membacanya toh, siapa yang ada pertanyaan tentang bacaan itu? Aisyah. Ibu, apa artinya pantun yang berbunyi berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian? Ya, ada yang tahu di antara kamu? Tidak? Pantun yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, artinya untuk mencapai suatu cita-cita atau suatu keberhasilan membutuhkan perjuangan. Itu artinya tentang pantun yang berbunyi tadi itu. Berbunyi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian tadi. Yang berikut, Grace. Ada yang tahu di antara kamu? Peribahasa yang berbunyi tong kosong nyaring bunyinya arti
memiliki pengetahuan yang tinggi. Dia banyak, padahal tidak seimbang dengan pengetahuan yang dia miliki. Itu artinya. Berikutnya lagi. Ica. Ibu, apa artinya ungkapan yang berbunyi orang makan garam? Ungkapan orang makan garam artinya orang yang memiliki banyak pengalaman dalam hidupnya. Itu artinya orang banyak makan garam. Artinya orang yang memiliki banyak pengalaman. Itu arti dari ungkapan tadi. Nah, dalam berkomunikasi harian nenek moyang kita, dalam budaya kita, nenek moyang kita selalu menggunakan bahasa yang halus dengan tujuan untuk menyapa seseorang atau untuk menegur seseorang secara halus, tidak langsung, dengan menggunakan pantun, peribahasa, pepatah, ungkapan, dengan tujuan untuk menyapa, menyindir, menegur seseorang secara halus. Itu tujuannya. Jadi itulah gunanya peribahasa, pantun, pepatah, dan ungkapan tadi. Nah, sekarang kita membaca modul untuk mengetahui lebih dalam tentang perumpamaan Yesus dalam memberitakan kerajaan Allah. Mari kita lihat dalam modul. Saya minta satu orang untuk membacanya. Yesus memberitakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dalam memberitakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan kaum sederhana, nelayan, pengembara, orang-orang masyarakat umum. Pendengarnya terdiri dari berbagai latar belakang. Dalam Injil terdapat berbagai perumpamaan mengenai kerajaan Allah agar mudah dipahami oleh pendengar. Makna perumpamaan seorang penabur, Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 13, yaitu sikap rendah hati, terbuka terhadap Allah sebagai salah satu aspek kerajaan Allah yang mengandung dalam Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30, yaitu kerajaan Allah akan terwujud jika orang dapat membedakan dan melaksanakan kebenaran serta membuang kejahatan. Makna perumpamaan tentang harta yang terkumpul, Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 51, yaitu kerajaan Allah merupakan hal yang utama sehingga harus memperjuangkan secara penuh bahkan rela. Terima kasih kepada Fitlis yang telah membacakannya dengan baik. Mari. Sudah mengerti tadi? Kalau kamu sudah mengerti, Ibu bertanya. Dalam bacaan yang kamu dengar tadi tentang Yesus memberitakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, siapa pendengar ajaran Yesus? Adik? Murid-murid Yesus. Siapa lagi? Gio? Para nelayan. Ibu? Para gembala. Siapa lagi? Aisyah? Kaum sederhana. Baby? Masyarakat umum. Masyarakat umum. Dari yang mendengar ajaran Yesus memberitakan kerajaan Allah dalam bacaan tadi, yaitu murid-muridnya. Habis itu masyarakat umum, para nelayan, para pengembala kambing domba, dan orang-orang yang miskin yang tidak diperhitungkan di dalam masyarakat. Yesus hadir di sana, menyapa mereka, bergaul akrab dengan mereka, menghibur mereka sehingga mereka merasa gembira, merasa senang. Nah, itulah pendengar ajaran Yesus. Nah, bagaimana
Yesus membatakan kerajaan Allah yang kamu dengar tadi? Bagi jika ya, cara Yesus membatakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ya, mari kita tepuk tangan untuk Cika. Ayo, terima kasih. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan dalam membatakan kerajaan Allah? Yesus, Agar para pendengar dapat memahami kerajaan Allah. dengar itu? Oh iya. Agar para pendengar dapat memahami kerajaan Allah, sehingga Yesus menggunakan perumpamaan. Mari kita tepuk tangan untuk teman-teman. Apa tujuan Yesus menggunakan perumpamaan dalam membatakan kerajaan Allah? Apa tujuan Yesus? Karena berdiri berbagai latar. Iya. Tujuan Yesus menggunakan perumpamaan dalam membatakan kerajaan Allah karena pendengar Yesus ini terdiri dari berbagai latar belakang. Ada murid-murid Yesus yang tidak memiliki pengetahuan yang tinggi, ada para nelayan, ada para gembala kambing domba, kaum miskin. Sehingga Yesus menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang halus untuk membatakan kerajaan Allah dalam membatakan sabda Tuhan. Nah, sekarang kamu dibagi dalam kelompok. Amati gambar yang guru bagikan itu. Nanti sebentar Ibu memberikan pertanyaan. Silakan mengamati. Kelompok 1 membaca teks kitab suci Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 13. Kelompok 2 Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Kelompok 3 Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 51. Sudah membacanya? Sekarang dengar pertanyaannya baik-baik. Apa judul masing-masing teks kitab suci dalam perumpamaan itu? Apa judul masing-masing teks dalam perumpamaan itu? Sudah? Nomor 2. Apa makna perumpamaan masing-masing teks dalam perumpamaan itu? Tulis maknanya masing-masing. Sudah? Setiap kedua kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Masing-masing kelompok siap untuk melengkapi jawaban dari ketua kelompoknya. Ayo. Nah, saya persilakan mulai dari kelompok 1. Silakan. Gambar 1 perumpamaan tentang seorang penabur. Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 12. Gambar 2 perumpamaan gandum dan ilalang. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Gambar 3 perumpamaan tentang harta terpendam. Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 51. Ya, terima kasih. Semua judulnya itu benar. Oleh sebab itu mari kita berikan tepuk tangan untuk
kelompokmu. Dan semuanya tadi telah mengerjakan soal dengan baik. Nah, dari semua jawaban itu tadi kita sudah mendengar secara bersama-sama berdasarkan gambar satu tentang seorang penabur dan gambar dua yaitu tentang gandum dan ilalang, gambar tiga tentang harta yang terpendam. Nah, dari masing-masing perumpamaan tadi memiliki maknanya juga masing-masing. Makna dari perumpamaan seorang penabur yaitu rendah hati. Sudah itu, apa lagi? Lemah lembut. Apa lagi? Damai, sukacita, pengampunan dan persaudaraan. Perumpamaan yang kedua tentang gandum dan ilalang. Maknanya yaitu harus bisa membedakan yang baik dan melaksanakan yang benar serta berusaha untuk membuangkan yang jahat. Setiap kita harus berusaha yang baik. Habis itu perumpamaan yang ketiga tentang harta yang terpendam. Hal kerajaan surga merupakan hal yang utama sehingga harus dikejar, diusahakan, bahkan rela meninggalkan hal-hal yang lain demi untuk kerajaan Allah. Setiap kita harus berusaha yang baik. Sebagai pelajar kita harus tekun belajar, rajin, disiplin, mendengar guru dengan baik, hormat kepada orang tua, hormat guru, hormat orang-orang sesama saudara kita. Itulah yang baik. Dengan melaksanakan demikian, maka kita memberikan atau melaksanakan kerajaan Allah, mewujudkan kerajaan Allah yang nyata dalam hidup kalian. Nah, tadi kita sudah dengar benih Yesus sebagai seorang penabur. Yesus adalah penaburnya. Yang ditaburkan Yesus itu adalah sabdanya, sabda Yesus. Dia taburkan ke dalam hati kita masing-masing. Tadi dibandingkan atau diibaratkan bahwa Yesus menaburkan benih. Benih jatuh di berbagai tempat. Ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di semak berduri, ada yang jatuh di tanah berbatu, dan ada yang jatuh di tanah yang baik atau tanah yang subur. Di tanah yang baik, dia tumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 20 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, tidak pernah kosong. Tetapi yang jatuh di tanah yang berbatu, dia cepat tumbuh. Tetapi sebentar kena terik matahari, dia cepat layu karena panas matahari dan panas batu yang dia tumbuh itu tidak bertahan lama. Lalu yang tumbuh di semak berduri, dia tumbuh tetapi terhimpit oleh semak-semak, tidak subur, kerdil, dan lama-lama dia mati. Yang jatuh di pinggir jalan, sebentar lagi datang burung mencotoknya sehingga habislah dia. Nah, ini semua adalah sebuah perbandingan, sebuah perumpamaan. Perumpamaan benih itu adalah sabda Tuhan. Tanah yang subur adalah orang yang menerima sabda Tuhan, lalu dia praktekkan dalam hidup hariannya. Dia melaksanakan yang baik, ikut perintah Bapa, berguru, ikut perintah orang tua, menjalankan perintah Tuhan, dan membuang yang tidak baik, menjauhkan yang tidak baik. Sedangkan tanah berbatu, yaitu orang yang mendengarkan sabda Tuhan
Tuhan, tetapi tidak mau melaksanakannya. Yang jatuh di semak berduri, dia mendengar sabda Tuhan, tetapi dalam perwujudannya tidak sesuai apa yang diperintahkan. Ini semua adalah bahasa perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus supaya semua pendengar bisa memahami tentang kerajaan Allah. Ya. Kamu sudah mendengar semua tentang makna-makna perumpamaan yang kita sudah dengar tadi dalam materi Yesus mematakan kerajaan Allah. Kita sudah dengar tadi bahwa benih, yaitu benih yang kita pilih adalah benih yang apa? Benih yang jatuh di mana yang kita pilih? Di tanah yang subur, yang jauh angkat tangan. Ya. Benih yang kita pilih adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Ya, tanya coba. Mengapa kita pilih benih yang jatuh di tanah yang subur itu? Iya, karena hasilnya di tanah yang subur itu hasilnya berlipat ganda, ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, pokoknya tidak pernah kosong, selalu menghasilkan. Selalu menghasilkan. Nah. Gandum dan ilalang, apa maksudnya? Atau apa maknanya tadi? Dalam pasalnya kita dengar. Tadi, gandum dan ilalang. Ya, jika Kerajaan Allah akan terwujud jika orang membedakan dan melaksanakan kebenaran serta membuat kejahatan. gandum adalah hal-hal yang baik, sedangkan ilalang hal-hal yang jahat, yang buruk. Keduanya bersamaan. Keduanya bersamaan. Nah, kedua ini kita harus bisa membedakan. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Yang baik kita laksanakan dan kita apa? Membedakan. Kita bedakan yang baik dan melaksanakan yang benar. Sedangkan yang jahat, ilalangnya ini kita harus buang dia. Kita harus buang dia. Itu tujuannya. Lalu tentang harta terpendam, yuk. Harta terpendam. Apa ya harta terpendam tadi? Maknanya? Ya, Petes. Kerajaan Allah akan merupakan hal yang utama sehingga harus memperjuangkan secara penuh, bahkan rela meninggalkan hal lain demi kerajaan Allah. Ya, hal kerajaan Allah merupakan hal yang utama yang harus diperjuangkan oleh setiap manusia ini. Harus diperjuangkan. Bahkan rela meninggalkan hal-hal lain demi kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu adalah hal yang utama. Nah, sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Kalau kamu sudah mengerti tentang makna perumpamaan Yesus, mari kita siapkan diri untuk evaluasi. Siapkan kertas. Sudah? Boleh terbit. Nomor 1. Nomor 1. Pengertian perumpamaan yang digunakan Yesus dalam membacakan kerajaan Allah adalah A. Dengan pantun agar kerajaan Allah mudah dipahami.
dipahami. B. Dengan peribahasa kerajaan Allah dapat dipahami. C. Dengan ungkapan kerajaan Allah mudah dipahami. D. Dengan perbandingan agar kerajaan Allah mudah dipahami. Sudah? Nomor 2. Dalam membacakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan karena A. Latar belakang pendengar berbeda, kerajaan Allah mudah dipahami. B. Latar belakang pendengar sama, kerajaan Allah mudah dipahami. C. Latar belakang pendengar sama, kerajaan Allah mudah dipahami. D. Latar belakang berbeda, pendengarnya sama. Nomor 2. Nomor 3 ya. Nomor 3. Kerajaan Allah dapat terwujud apabila kita harus melakukan hal-hal yang benar dan menjauhkan yang jahat. Hal ini makna perumpamaan dari A. Seorang penabur. B. Harta terpendam. C. Gandum dan dilalang. D. Benih yang jatuh di tanah berbatu. Nomor 4. Nomor 4. Ayu, salah satu murid di SDN Bambor. Dia sangat mematuhi aturan yang ada di sekolah, seperti berangkat ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas, sering membantu teman, dan sangat menghormati guru dan teman-temannya. Dalam cerita tersebut, sikap Ayu menggambarkan benih yang jatuh di mana? A. Tanah berbatu dan semak berduri. B. Di pinggir jalan yang berbatu. C. Di pinggir jalan yang semak berduri. D. Benih yang jatuh di tanah yang baik dan subur. Sudah kumpul? Apakah materi Yesus membatalkan kerajaan Allah melalui perumpamaan sangat berguna untuk kita hari ini? Sangat berguna. Bagaimana pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan baik? Terima kasih. Kalau itu semuanya baik dan lancar, Ibu menugaskan kamu untuk menulis, untuk membaca Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 13, dilanjutkan bab 13 ayat 24 sampai dengan 30, dan dilanjutkan Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan ayat 51. Lalu tulis dia punya intinya masing-masing sampai di rumah. Nanti kumpulnya pada pertemuan berikut. Ngerti? Kalau itu sudah mengerti, mari kita berdiri. Dan sebelum kita tutup pelajaran kita dengan doa, Ibu menyampaikan memang materi yang kita mau bawakan pada pertemuan berikut, yaitu tentang mujizat Yesus. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Kita satu orang untuk berdoa. Teman-teman dan guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami putra-putrimu berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu, sehingga pada hari ini kami diberi kesehatan jasmani dan rohani. Ya Tuhan, pada hari ini kami telah mengikuti penjelasan dari ibu guru kami tentang Yesus membatalkan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kiranya dengan bantuan Roh Kudus-Mu kami dapat membatalkan kerajaan Allah